Nah, tadi kan Bapak sampaikan setelah udah komunikasi, lalu eksekusi, implementasinya sampai ada terima atau enggak, bahkan Bapak tadi menyarankan kalau perusahaan mikirnya panjang daripada karyawan yang menolak dan itu harus proses ke tripartit dan ke PAI dan menjadi panjang. Sesuai MA juga ada 6 kali kan upah prosesnya gitu ya, 6 bulan. Mendingan tambahin aja ke karyawannya 1 atau 2 kali selesai bikin PB, daftarin di PHI gitu. Nah, kira-kira menurut pengalaman Bapak nih, itu kan tadi disampaikan juga harus dimitigasi. Kira-kira dampaknya nih gimana? Trust perusahaan, trust karyawan ke perusahaan tuh menjadi bagaimana? Terus juga karena publik ngeliatnya juga seperti apa? Kan ini kan harus benar-benar dipikirin. Nah, pengalaman Bapak gimana, Pak? Terhadap kalau pengalaman itu banyak sih. Ya, yang pertama skala prioritas. Mana dulu ini? Kalau ini masih bisa pertahankan ini dulu. Kemudian kedua, yang kontraknya jangan ya dulu ya, akhiri aja, tunggu akhir kontraknya lah. So kalau yang kontrak diakhiri, sisa kontrak harus bayar loh, malah lebih gede itu. Nah ini kacau lagi nih, ini hati-hati lagi. Itu, iya. Lah kita akhiri nih, tanpa kesalahan dia, ya kan? Itu pastilah, walaupun kita telah merugi dan sebagainya, kan ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Itu diatur sana itu. Apabila diakhiri itu sebelumnya wajib membayar sisa kontrak, itu surat edaran Mahkamah Agung. Itu berat, ya kan? Berat. Jadi sebetulnya apa ya? Perusahaan itu harus lihat dulu. Ada teknik satu lagi yang lupa saya tadi. Ada strategi satu lagi. Pada saat kita sudah lakukan ini, ya kan? SK direksi sudah bertahap, sekaligus dan sebagainya. Parameternya sudah jelas, ya kan? Kita mau akhiri, kita sisir lagi. Mana yang duluan? Mana yang kemungkinan mau nerima yang mana nih? Ini strategi perusahaan, Pak, ya kan? Mana yang kemungkinan? Mungkin Pak Bozan bilang, mungkin tempat saya sudah sounding beberapa kali, kayak terima deh tuh. Tapi dia minta tambahan dan sebagainya. Oke, catat itu. Kemudian yang lain-lain dan sebagainya. Langsung itu selesaikan dulu PB, jangan serentak PB-nya, Pak. Jadi perjanjian bersamanya langsung diselesaikan. Daftar ke PHI, misalnya 5 orang daftar ke PHI, ya kan? Usah tunggu lama. Karena ini nggak enak juga, diomongin aja nggak apa-apa. Saya sampaikan ya. Kalau sampai di PHI, kalau sudah ada yang mau itu bisa memotivasi yang lain. Dan kemudian perusahaan PHI, bukan perusahaan PHI berpengaruh terhadap itu. Tapi kalau menolak semua itu bahaya. Jadi lihat dulu mana yang kemungkinan bisa sepakat nih, selesaikan cepat. Tapi saran saya harus adalah tambahan, ya. Jangan pas-pasan lah, ya. Apalagi lihat umurnya, udah pensiun dan sebagainya, kan. Nah, apa salahnya daripada pensiun 2 tahun lagi, sekarang kita akhiri bayar hak pensiunnya, ya kan? Kalau di perusahaan tidak mengatur pensiun dini. Tapi kalau ada di perusahaan mengatur tentang pensiun dini kan aja. Misalnya 50 udah bisa pensiun nih. Kita langsung bayar 1,75 kan? Gitu, Pak. Itu aja. Satu lagi ingat yang saya ingatkan tadi, harus ingat itu, ya kan? Lihat dulu yang bisa diselesaikan lebih duluan siapa. Jadi pengusaha harus jeli juga gitu ya, mana yang memang bisa diselesaikan terlebih dahulu dan itu bisa berpengaruh positif buat teman-teman yang lain. Begitu juga pengaruh pengambilan keputusan dari PHI juga ya Pak, menjadi lebih kuat gitu loh.